Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 7 kelas A1 angkatan 2019 yang beranggotakan Anissa Wahyuliani, Handi Al-Fakhri, Putri Zaina Arsyah, Raisya Nurlita Zahra, dan Risma Ariyanti. Pertama-tama saya ucapkan kepada Ibu Dr. Randa Hajah Leni MSI dan Ibu Dr. Randa Hajah Rilia Iryani MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Kimia Kayu dan Pulp karena telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk membahas materi berjudul Pembuatan Pulp pada proses sulfit. Adapun pokok bahasan yang kami angkat di sini, pertama, what is pulp? Di mana kita akan mengetahui lebih dahulu apa itu pulp. Yang kedua adalah pulp processing, yaitu kita akan membahas secara umum beberapa proses pembuatan pulp. Yang ketiga ada materi inti, yaitu mengenai sulfit proses. Dan yang keempat adalah mengenai kelebihan dan kekurangan daripada proses sulfit. Pertama adalah pengertian pulp. Definisi yang paling sederhana dari pulp adalah a soft mass atau bahan yang lunak dan wood pulp atau kayu dalam keadaan lunak. Pulp merupakan bahan serat kasar yang diproduksi baik secara mekanis ataupun kimia dari bahan baku yang berserat. Pulp adalah bahan dasar untuk membuat kertas. Pulp sendiri terbuat dari bahan yang mengandung selulosa. Nah, selanjutnya itu ada proses pembuatan pulp. Yang pertama itu ada teknik mechanical pulping. Mechanical pulping adalah proses pembuatan pulp dengan menggunakan mesin grinder untuk melepaskan ikatan antar serat-serat secara mekanis. Hasil daripada mechanical pulping ini adalah kertas dengan kualitas rendah, karena kertas yang diperoleh cepat rusak oleh penguraian secara kimia dari bahan non-selulosa yang terdapat dalam kertas, dan kertas akan berubah warna jika disimpan untuk waktu yang lama, karena pada proses ini lignin tidak dipisahkan. Contohnya itu adalah kertas koran yang berubah warna menjadi kuning dalam beberapa hari. Yang kedua itu adalah chemical pulping. Chemical pulping adalah proses pembuatan pulp dengan menggunakan bahan kimia sebagai bahan utama untuk melarutkan bagian yang tidak diinginkan, seperti lignin contohnya. Chemical pulping dapat dibedakan menjadi 3, yaitu ada proses sulfat, proses sulfit, dan proses soda. Nah, yang ketiga kemudian ada semi-chemical. Proses semi-kimia atau semi-chemical pulping process melalui 2 tahap, yaitu mekanis dan kimia. Pada proses ini, pulp yang dihasilkan mempunyai kualitas yang lebih baik jika dibandingkan dengan kedua proses lain. Ada 3 jenis dalam proses semi-chemical, yaitu yang pertama ada semi-thermomechanical pulp atau disingkat dengan CTMP, atau bisa juga disebut dengan pulp kimia termomekanik. Pada proses ini, perlakuan awal yang diberikan selain pemanasan adalah perlakuan kimiawi yang diharapkan dapat lebih mudah menghilangkan lignin. Rendemen yang dihasilkan lebih rendah dari proses mekanik biasa, tetapi menghasilkan pulp yang memiliki sifat fisik yang lebih baik. Yang kedua itu adalah neutral sulfate semi-chemical atau NSSC, atau bisa juga disebut dengan netral sulfate semi-kimia. Sifat dan penggunaan pulp NSSC dibandingkan dengan pulp kimia, pulp NSSC mempertahankan lebih banyak lignin dibandingkan dengan pulp semi-kimia lainnya. Hemiselulosa lebih banyak dipertahankan. Oleh karena itu, ia memiliki kekakuan yang tinggi, ketahanan lipatan yang buruk, pemukulan yang mudah, dan transparansi yang tinggi, dan cocok untuk produk kertas transparan, kertas tahan panas, kertas kemasan makanan, dan kardus. Yang ketiga itu adalah soda dingin. Metode soda dingin mengarah ke tahapan impregnasi dengan proses semi-groundwork. Cocok untuk bahan baku serat pendek seperti marang atau jerami. Tidak menggunakan senyawa sulfur sehingga bahan polusi sedikit dan tidak perlu recovery. Kemudian kapasitas produksinya kecil, 25-50 ton per hari, kemudian memiliki biaya ekonomi yang murah.
Selanjutnya yaitu pengertian proses sulfit. Sulfit pulping adalah teknik yang digunakan untuk memproduksi pulp kayu menggunakan sulfit atau garam bisulfit natrium, kalsium, kalium, magnesium, dan amonium. Solusi dari sulfit atau bisulfit ini digunakan untuk merawat serpihan kayu yang mengarah pada pemutusan ikatan kimia antara selulosa dan lignin. Nah, selama proses ini, lignin diubah menjadi lignosulfonat larut dan kita dapat dengan mudah memisahkan senyawa ini dari serat selulosa. Berbeda dengan proses Krebs atau proses sulfit ini menghasilkan serat yang lebih kuat dan teknik ini tidak terlalu berbahaya bagi lingkungan sekitar. Nah, proses ini menggunakan bahan kimia aktif yaitu asam sulfit, kalsium bisulfit, sulfur dioksida yang dinyatakan dalam larutan CaHSO3 dua kali dengan H2SO3 berlebih. Bahan baku yang digunakan biasanya kayu lunak dan larutan pemasak SO2 dan CaHSO3 dua kali. Adapun reaksi pembuatan larutan pemasak yaitu dapat dilihat pada layar. S plus O2 menjadi SO2, 2SO2 plus H2O plus CaCO3 menjadi CaHSO3 dua kali plus CO2. Lalu lignin yang terikat pada selulosa akan bereaksi dengan larutan CaHSO3 dua kali membentuk lignin sulfonat dengan reaksi sebagai berikut. CaHSO3 dua kali akan terurai menjadi Ca2 plus 2HSO3-. Lignin plus HSO3- akan menjadi SO2 plus lignin OH. Lignin OH plus HSO3 akan menjadi lignin SO3 plus H2O. Nah, pulp yang dihasilkan dari proses sulfit ini baik untuk pembuatan kertas tisu dan kertas-kertas cetak bermutu lainnya. Pembuatan proses sulfit yang pertama dilakukan dengan menambahkan cairan kalsium hidrogen sulfit dan belerang dioksida dalam sistem bertekanan. Nah, pada dasarnya pembuatan pulp dengan proses sulfit ini untuk memodifikasi pembaruan dan perbaikan teknik yang telah dilakukan. Proses sulfit ini dibuat untuk menghasilkan pulp dengan selulosa yang murni. Nah, proses ini menggunakan garam dan cairan asam. Garam yang digunakan misalnya yaitu sulfat SO32- atau bisulfit HSO32-. Pulp sulfit digunakan untuk membuat kertas, tisu, dan juga menambahkan kekuatan pada kertas koran. Cairan pemasak yang digunakan adalah asam sulfit yang dibuat dengan membakar sulfur sehingga menghasilkan sulfur dioksida. Dari Sulfur pemaparan ini yang dapat telah kita saksikan tadi, Sulfur dapat ini kita dapat tarik menyerap kesimpulan. air menghasilkan Pertama, asam sulfit. pulp Cairan adalah pemasak bahan disiapkan dasar dengan untuk menambahkan pembuatan ion kertas hidroksida yang mengandung selulosa. atau karbonat. Nah, nilai pH pulp sulfit berkisar antara 1,5 sampai 5, di mana nilainya ini bergantung kepada penambahan sulfit atau bisulfit. Cairan pemasak yang dikeluarkan disebut sebagai cairan coklat atau cairan merah. Hal ini dibandingkan dengan cairan hitam pada proses Krebs atau proses asam. Nah, pembersihan pulp dilakukan dengan aliran bolak-balik untuk menghilangkan cairan coklat yang dihasilkan dari pulp, serta menghilangkan lignin dan hemiselulosa. Ekstrak cairan coklat dikonsentrasikan dalam wadah evaporator efek ganda. Lalu selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan proses sulfit ini. Adapun kelebihannya yaitu yield yang dihasilkan lebih besar daripada proses sulfat. Pulpnya dapat menghasilkan turunan selulosa, lebih mudah dioperasikan, serta lebih mudah di-bleach untuk diputihkan. Lalu menghasilkan pulp yang lebih cerah sebelum di-bleach. Adapun kekurangannya yaitu lembaran kertas lebih mahal daripada kertas Krebs, serta biaya produksinya lebih mahal dan memberikan rendemen yang lebih rendah. Ini sekitar 40-52%. Serat kertas saat ini berasal dari pohon yang sengaja dipanen. Dan pada video ini kita akan melihat 3 langkah pembuatan kertas, yaitu dari pohon menjadi kayu gelondongan, dari kayu gelondongan menjadi bubuk kertas, dari bubuk kertas menjadi kertas. Langkah 1, pohon menjadi kayu gelondongan.
pohon yang paling umum digunakan untuk membuat kertas adalah pinus, eucalyptus, las, aspen, dan lain-lain. Karena serat selulosa dalam pulp dari spesies ini lebih panjang untuk membuat kertas sehingga menjadi lebih kuat. Pohon ini disebut pohon ludak oleh industri kertas. Untuk langkah kedua dari kayu gelondongan menjadi bubuk kertas atau pulp, pertama kayu dicuci dengan uap atau air panas untuk menghilangkan kotoran dan lain-lain. Kemudian kayu dipotong agar tidak tersangkut pada proses. Selanjutnya yaitu debugging. Kayu dimasukkan ke dalam debugging drum. Ketika kayu melewati debugging drum, mereka bergesekan satu sama lain sehingga kehilangan kulit kayu. Selanjutnya melewati detektor logam yang dapat mendeteksi potongan logam untuk dihilangkan. Kayu kemudian masuk ke dalam chipper di mana mereka jatuh ke dalam cakram berputar dengan pisau pemotong yang tajam yang mengubah kayu menjadi potongan kecil yang disebut serpihan kayu. Serpihan kayu ini dimasukkan ke dalam digester di mana mereka direbus dengan larutan bahan kimia aktif seperti asam sulfit, kalsium bisulf, sulfur dioksida untuk melarutkan lignin dan memisahkannya. Kemudian serat dicuci untuk menghilangkan larutan sulfit, yaitu mengubah pulp menjadi kertas. Sebelum dapat digunakan untuk membuat kertas putih, pulp diputihkan terlebih dahulu. Pemutihan ini bebas klorin menggunakan oksigen dan peroksida. Kemudian, pulp dicampurkan dengan air. Serat kayu saja akan menghasilkan kertas bertekstur kasar dan kepadatan tidak merata, sehingga bahan pengisi seperti kalsium karbonat dan tanah liat dicampurkan untuk membuat kertas lebih buram dan memberikan kepadatan yang lebih terkontrol. Kemudian, pewarna ukuran pencerah optik dicampurkan ke dalam kertas untuk meningkatkan tampilan kertas. Bubur kertas kemudian dimasukkan ke dalam 4 mesin penguras pada sabuk bergerak dari penyaringan mes halus. Pulp diperas melalui serangkaian roll, sementara perangkat hisap di bawah sabuk mengeringkan air. Kemudian, kertas bergerak ke bagian pengepres basah, di mana kertas ditekan di antara roll kayu hampa dan selanjutnya melewati bagian pengering, berisi serangkaian silinder yang dipanaskan dengan uap untuk menghilangkan sisa air. Dan akhirnya, kertas mencapai bagian kalender menggunakan roll yang dipasangkan berlawanan satu sama lain untuk memberikan tekanan pada kertas untuk membuat hasil akhir yang halus. Setelah menyelesaikan semua perjalanan ini, kertas digulung menjadi gulungan besar yang akan diproses lebih lanjut untuk membuat buku, kertas cetak, dan lain sebagainya. Dari pemaparan yang telah kita saksikan tadi, dapat kita tarik kesimpulan. Pertama, pulp adalah bahan dasar untuk pembuatan kertas yang mengandung selulosa. Yang kedua, pulping adalah metode sistematik untuk membuang ikatan komponen lignin sehingga fiber atau serat terbebas dari lignin. Ketiga, proses pembuatan pulp dibagi menjadi 3, yaitu mekanik, kimia, dan semi-kimia. Dalam proses kimia dibedakan menjadi 3, yaitu proses sulfit sebagai proses asam, kemudian proses sulfat dan proses soda sebagai proses alkali. Keempat, sulfit pulping adalah teknik yang digunakan untuk memproduksi pulp kayu menggunakan sulfit atau garam bisulfit natrium, kalsium, kalium, magnesium, dan amonium. Solusi dari sulfit atau bisulfit ini digunakan untuk merawat serpihan kayu yang mengarah pada pemutusan ikatan kimia antara selulosa dan lignin. Demikian pemaparan materi dari kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.